Udah semua kan. Nanti dikata. Bisa aja bisa. Ya, tadi kan kalian udah belajar statik routing nih. Statik routing kan kalian manual, menambahkan jaringannya, menambahkan jaringannya. Sekarang kita belajar dynamic routing. Nah, bisa lihat nggak? Ini router sebanyak ini kalau kalian statik routing, meninggal kalian. Stres kan pasti? Stres kan? Kalau mau statik. Nah, ada yang namanya dynamic routing. Jadi dynamic routing itu routing otomatis gitu loh. Jadi ada banyak nih, ada kategorinya itu ada dua. Yang tadi tuh yang disebutin kayak tadi, ada IGP sama EGP. Kan? Nah, IGP-nya secara singkat, IGP itu untuk jarak yang cakupannya kecil. Misalkan sekolah-sekolah ini, itu IGP. Tapi kalau EGP itu jangkauannya sampai provinsi. Kayak ISP. ISP tahu nggak kalian ISP? Itu ya. Nah, ISP itu contohnya kayak Indosat, Telkomsel, Merepublik, terus sama M3. Nah, itu namanya ISP. Jadi untuk EGP sendiri, nah dia itu untuk jangkauannya yang lebih besar. Misalkan routernya banyak nih, kayak ini, itu EGP. Nah, lanjut kita tadi kan kategorinya nih dua, IGP sama EGP kan. Nah, yang selanjutnya kita bahas di IGP itu ada apa aja sih? Nama IGP. Nah, untuk IGP itu ada yang namanya RIP. RIP. Taurin nggak? RIP taurin nggak? Ya. Bukan dong. RIP ya, sudah sini. RIP itu singkat kepanjangannya Routing Information Protocol. Nah, jadi ya Information Protocol. RIP sendiri itu dia cara kerjanya itu ngerouting itu ke tetangganya, ke tetangga router. Misalkan nih, kalian ini. Nah, ini tetangga kalian nih. Nah, RIP itu cuma ini aja. Yang di routing dia ini aja. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada kita masuk ke EGP yang tadi yang jangkauannya luas. Nah, ini untuk yang memang antar provinsi, antar negara itu EGP. Dia jangkauannya lebih luas. Nah, EGP sendiri itu ada yang namanya protokolnya BGP. Kalau BGP ada yang tahu BGP nggak? Yang udah familiar BGP? Udah tahu? BGP itu kepanjangannya Border Gateway Protocol. Nah, BGP sendiri itu menggunakan AS. AS itu Autonomous System. Jadi AS itu seperti number. Bisa kita contohnya ya. Nah ini untuk seluruh dunia nih. Gambar ya? Nah, ini kelihatan belum? Udah kelihatan. Nah, AS number ini, nah ini di BGP nih. Jadi setiap ISP itu punya AS number. AS number itu dapat dari mana sih? Dapat dari organisasi-organisasi dari jaringan, seperti APNIC, terus APJI, APNIC, terus sama IPNIC ya? Ya, APNIC sama IPNIC. Nah itu dia dapetin dari situ. Ya, lanjut ya. Nah, oke, Sobat. Juga kan udah bahas BGP nih.
secara singkat aja ya, BGP tadi ya. Selanjutnya kita ke OSPF. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, tulisannya kalau topologinya kelihatan. Nah, kalau kita lanjut ya ke OSPF ya. Cara kerja itu. Nih, OSPF sendiri kita lihat nih. Ini untuk OSPF dia itu kan ada area-areanya nih. Misalkan dia area 1, area 2, area 3. Nah, untuk OSPF sendiri untuk cara kerjanya dia meroutingnya itu dengan AS number tadi, sama yang kedua areanya juga. Areanya itu dicampur juga. Nah, untuk OSPF sendiri dia itu jangkauannya itu untuk antar kampus. Kalau tadi kan BGP untuk antar dunia nih, antar provinsi, antar segala macam kan, ISP. Tapi kalau OSPF itu antar kampus, antar kota, itu OSPF masih bisa digunain. Nah, itulah dari dynamic routing ya. Jadi dynamic routing itu banyak lah protokolnya. Dari yang kita ambil contoh tadi ada RIP, BGP, sama OSPF. Itu dynamic routing. Nah, kegunaan dynamic routing kan tadi tuh, kalian kan nggak mungkin nih putar sebanyak ini kalian statik semua. Itu kan nggak mungkin. Pasti capek lah kalian. Nah, untuk dynamic routing ini nih untuk efisiensi kalian, efisiensi dari tenaga kalian, dari waktu kalian lah. Ini kan banyak nih. Tadi nih. Nanti kalau kalian pakai static routing itu rugi waktu. Nah, kenapa diciptain dynamic routing ya untuk efisiensi waktu kalian. Jadi dia otomatis. Untuk dynamic routing juga dari protokol-protokolnya itu hanya mengenalin dari tetangga-tetangganya aja. Jadi nggak semuanya dikenalin. Kalau static routing sendiri kan kalau banyak ini nih, kalian pasti static untuk gerbang gateway-nya nih, jadi dikenalin semuanya. Itu static routing. Tapi untuk dynamic routing, untuk dynamic yang otomatis itu hanya sebelah sini aja nih. Misalkan kalian di sini routernya, kalian hanya tetangganya dikenalin aja untuk IP networknya, untuk gateway-nya. Tapi kalau static tadi kan tuh banyak nih. Ini semua harus dikenalin kalau static routing. Itu di satu-satu. Nah, itulah kegunaan dari adanya dynamic routing. Udah paham belum? Ada yang mau ditanya belum? Coba kakak yang nanya deh. Coba kamu deh. Kamu. Kenapa diciptain dynamic routing? Kenapa? Kenapa diciptain adanya dynamic routing? Untuk apa? Ini kan saya jelasin di baru apa ya? Untuk apa? Saya juga tadi. Kita sekali. Boleh. Kalau misal punya 5 router, itu enakan pakai dynamic statis. Ya sebenarnya untuk aplikasi itu ya 5 router itu statik juga bisa, dynamic juga bisa. Tetapi untuk efisiensi waktu nih, kalian mau cepat nih, cepat untuk routingnya itu pakai dynamic, itu lebih cepat waktu. Tapi kalau statik, untuk statik itu dia waktunya lebih lama. Tetapi untuk dia kenalan antara gateway-nya itu lebih cepat. Makasih ya bertanya ya. Lagi nggak yang mau tanya? Itu. Sebenarnya udah dijawabin.